Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Adam dari surga. Hari ini dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala tempat pertemuan seluruh orang beriman. Hari ini disebut dengan Sayyidul Ayyam, induk pemimpin dari segala hal. Berapa banyak hari ini orang yang amat sangat ingin nyawanya sampai ke hari ini, tapi ada yang lebih cepat daripada niat. Malaikat maut datang mencabut nyawa, belum sampai malam Jumat dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man mata yaumal jumu'ati, siapa yang mati pada hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, waqahu Allahu min azabil qabri, Allah jaga, selamatkan dia dari azab kubur. Pagi, petang, siang dan malam kita berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Begitulah hebatnya, dan Allah akan menghabiskan, menghancurkan alam semesta. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat su'akharat, hari itu baru manusia sadar apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia pandang, dan itu semua terjadi pada hari Jumat. Berapa banyak orang yang pada hari Jumat jasadnya terbujur di ruang ICU, nyawanya masih bersemayam di dalam badan, tapi dia tidak bisa tegak berdiri menghadap Allah. Saat suara azan, sayup-sayup masuk ke lorong jendela sampai ke lubang telinganya, hatinya berkeluh kesah, air matanya menetes, dia tak dapat berkata-kata. Satu-satunya respon yang dia berikan hanya tetesan air mata. Hanya itu yang mampu dia lakukan karena dia sedang tidak berdaya. Oh, andai waktu dapat terulang kembali menghadap Allah, betapa nikmatnya mandi di hari Jumat, betapa nikmatnya melangkahkan kaki menuju sholat Jumat, betapa indahnya masuk ke dalam masjid mendengarkan khutbah Jumat. Keindahan itu tak dapat lagi mereka rasakan. Sebaliknya ada pula sebagian hamba Allah, nyawanya masih ada dalam badan, badannya sehat walafiat, tapi saat azan berkumandang dia masih berada di pasar, di jalan, di kantor, tak ada sedikit pun rasa risaunya. Inilah tanda-tanda hati sudah terkunci. Kalau tidak merasakan manisnya ibadah, tidak merasa berduka meninggalkan ibadah, itu salah satu azab di atas azab. Sakit bukan azab. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Orang yang sakit, risau, gundah gulata, wala syaukin yastakuha, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Banyak orang yang sakit tapi dosa-dosanya diampunkan Allah, dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin bukan sakit, sakit bukan miskin, miskin bukan penderitaan, kematian bukan penderitaan, belum tentu laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laknat adalah ketika tak merasa berduka saat tertinggal ibadah. Itulah sesungguhnya khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci pintu hati mereka, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Man tarakal jum'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena sepele, karena menganggap enteng, meremeh-temehkan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Rezekinya lancar, umurnya panjang, jabatannya tinggi, tapi hati terkunci, tausiah tidak masuk, bacaan Quran tidak pernah memberikan efek kepada dirinya. Semua orang meneteskan air mata sedih, semua orang merasa takut berzina, takut makan haram, takut buat dosa, tapi kenapa dia tak ada rasa takut sedikit pun? Apa sesungguhnya yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengunci pintu hati mereka. Allah sudah stempel seperti surat yang dimasukkan ke dalam amplop, lalu kemudian diambil timah, distempel, begitulah terkunci, tertutup. Summun bukmun amyun, peka, tuli, bisu, buta,
la yarji'un, tak mungkin lagi kembali kepada kebenaran. La yubsirun, tak lagi dapat melihat mana yang hak, mana yang batil. La yasma'un, tak lagi bisa mendengar mana nasihat, mana sumpah serapah, karena mereka orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qila lil ladzina zalamu, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah menganiaya orang lain? Maka rasakanlah azab, azab di atas azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.